Masalah menggambar makhluk hidup atau melukisnya, baik itu di pakaian, gambar orang, gambar binatang, atau di dinding rumah, atau semacamnya mungkin di gelas, di piring, ya, di apalah ya, mungkin stiker-stiker yang ditempel di kendaraan juga, ya, sama semuanya masuk. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan masalah larangan untuk itu, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Buyu' dan juga dalam Kitabul Libas. Nomor hadisnya kurang lebih hadis 2225 dan 5963, dan Imam Muslim dalam Kitabul Libas nomor 2110. Kata Nabi SAW, man sawwara suratan kullifa an yanfakha fiha ruh yaumal qiyamah wa laysa binafikh. Barang siapa yang menggambar satu gambar makhluk hidup, maka dia akan dibebankan untuk meniupkan ruh padanya pada hari kiamat. Artinya didatangkan nanti patung itu atau didatangkan ukiran-ukiran itu dan disuruh kasih ruh, dan tentu dia tidak bisa. Dalam riwayat yang dikatakan dia tidak akan bisa memberikan ruh. Lalu Allah memberikan ruh, gitu kan. Kemudian disuruh menyiksanya di neraka. Kalau riwayat Bukhari dikatakan padahal dia tidak akan pernah mampu meniupkannya. Riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, ditambahkan dia tidak mampu meniupkan ruh padanya, maka Allah pun meniupkan ruh lalu digunakan untuk menyiksanya di api neraka. Ulama hadis menanggapi mengatakan man sawwara surah, makna daripada surah adalah mencontohi sesuatu yang ada di depannya, asal katanya. Tapi yang maksud dalam hadis adalah yang bernyawa. Karena di sini ada hadis yang mengatakan, ada potongannya, diperintahkan dia untuk memberikan ruh. Berarti manusia sama hewan. Kalau tumbuh-tumbuhan, kalau batu, ya, pemandangan langit dan seterusnya, ini tidak masuk di dalam larangan ini. Juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, dan itu bisa dilihat di footnote Bukhari dalam Kitabul Libas nomor 5950, dan juga Imam Muslim menyebutkan dalam Kitabul Libas nomor 2109. Kata baginda Nabi SAW, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamatil musawwirun yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Akan dikatakan kepada mereka kelak, hidupkanlah sesuatu yang kalian ciptakan itu. Di dalam hadis yang lain juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, dan hadis ini juga riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari sebutkan dalam Kitabul Libas nomor 5954, Imam Muslim dalam Kitabul Libas nomor 2107. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li bi kiramin fihi tamathil fahatakahu wa talawwana wajhu wa qala ashaddun nasi adzaban 'inda Allahi alladhina yudahuna khalqallah. Rasulullah SAW pernah datang, tiba dari salah satu perjalanan safar, kemudian masuk rumahku dan aku sedang menutupi bilikku atau bilik milikku dengan sebuah tirai yang terdapat gambar padanya. Sebagian ulama mengatakan ada gambar makhluk hidup, hewan-hewan ataupun gambar manusia pada beliau, maka beliau menariknya tadi tirai itu dan berubah warna wajah beliau karena tidak suka, dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Di sini kita lihat dari 3 buah hadis yang sudah kita baca teman-teman sekalian. Yang pertama, hadis tadi Bukhari, Muslim menjelaskan tentang yang dilarang yang beruh, karena ada potongan hadis mengatakan dia akan disuruh memberikan ruh. Berarti fokus kepada manusia sama hewan. Hadis yang kedua menjelaskan kepada kita, menguatkan hadis pertama, disuruh hidupkan apa yang sedang mereka atau apa yang sudah mereka buat itu, yang berarti maknanya hari kiamat didatangkan semua yang dia buat. Seperti orang-orang yang saya bilang pernah berikan gambaran di pinggir jalan, patung dinosaurus lah, patung harimau lah, patung hewan-hewan lah. Padahal sebenarnya ada, lebih baik dia melihat hewan yang asli gitu, daripada dia melihat patung-patung tersebut, apalagi tidak bergerak, ya. Dan ini akan diberikan, disuruh berikan ruh. Dan riwayat Tirmidzi tadi saya bilang, dan dia tidak bisa memberikan ruh, lalu Allah memberikan ruh dan disuruh menyiksanya di dalam neraka. Hadis yang ketiga menjelaskan kepada kita kenapa larangan.
Kenapa dilarang menggambar atau membentuk, membuat patung atau melukis makhluk yang bernyawa, manusia sama jin? Potongan hadis yang terakhir dikatakan karena menandingi, berusaha menandingi ciptaan Allah. Mungkin ada orang bilang saya tidak niat menandingi, tapi sebenarnya dia berusaha untuk menyerupai apa yang sedang Allah ciptakan. Dan Allah hanya melarang kita di dua jenis makhluk ini, manusia dan jin. Manusia sama hewan. Sebagian ulama mengatakan juga kalau ada orang berusaha menggambar jin, syaitan, atau menggambar malaikat dengan gambar misalnya laki-laki bersayap, ini juga masuk dalam larangan, tapi jarang. Umumnya orang menggambar manusia atau hewan. Dikatakan di sini, kemudian dalam As-Sunan dengan isnad yang baik disebutkan riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau dalam kitab Sifatu Jahannam nomor 2577. Yakhruju unukum minan nari fayaqul inni wukiltu bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bikulli jabbarin anid wa bil musawwirin. Sesungguhnya leher akan muncul dari neraka. Nah, ini kalau teman-teman ikuti di YouTube ada ceramah saya tentang surga dan neraka. Tentu dalam bahasan hadis ini cukup panjang. Di antaranya akan keluar nanti leher di api neraka, dan ini dimaksud adalah leher neraka. Jadi ulama mengatakan neraka itu memiliki kepala, karena hadis ini menjelaskan akan keluar leher yang memiliki kepala, memiliki dua mata, memiliki lisan yang bisa berbicara. Lalu dia berkata, leher itu berkata, sosok leher itu berkata dari neraka tadi, aku ditugaskan kepada setiap orang yang beribadah kepada Tuhan selain Allah, menyembah-nyembah patung, berhala dan seterusnya. Kemudian setiap orang yang angkuh lagi keras kepala, angkuh berarti di atasnya sombong ya. Angkuh itu bisa perkataan, perbuatan semuanya berlaku padanya, seperti tata cara jalan, tata cara melirik, tata cara menggunakan pakaian, tata cara berbicara, semuanya ini kalau sudah bersatu semuanya namanya angkuh. Kalau salah satu substansinya dikatakan sombong. Misal orang cuma kelihatan dari tutur katanya, mungkin pakaiannya biasa, makanya masih dikatakan sombong, tapi angkuh di atasnya. Kemudian kepada orang yang menggambar makhluk hidup, ini maksudnya menggambar tadi melukisnya, melukis. Jadi kalau teman-teman pelukis, dia alihkan kepada hal-hal yang dibolehkan dalam agama, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Tapi tetap saran saya, lebih baik kita mengambil, kalau sekarang alhamdulillah ada gambar ya, ada alat kamera, bisa difoto, bisa disorting, sorting malah lebih bergerak, lebih baik dengan teknologi sekarang, maka dia hindari kalau melukisnya ya. Kemudian sabda Nabi SAW di dalam hadis Bukhari Muslim juga, dalam Kitabul Libas, Bukhari meriwayatkan nomor 4951 dan Muslim Kitabul Libas nomor 2018. Kata Nabi SAW, innal ladhina yasna'una hadhihi as-suwara yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar atau makhluk hidup ini akan diazab pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, hidupkanlah sesuatu yang telah kalian ciptakan ini. Ibnu Abbas juga meriwayatkan radhiyallahu anhuma, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fayu'adzibuhu fi jahannam. Setiap orang yang menggambar makhluk hidup atau melukisnya atau mengukirnya adalah pasti masuk neraka dengan perbuatannya itu. Allah menjadikan nyawa untuk setiap gambar atau buah gambar, lukisan, patung yang telah dibuatnya itu, dan dia Allah mengazab orang itu dalam neraka Jahannam dengan apa yang telah dia buat. Jadi kalau orang buat patung sampai 1000 patung, 2000 patung, mungkin sudah selama dia bekerja 20 tahun, itu luar biasa itu. Semua akan diberikan ruh hari kiamat dan menyiksa dia. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah taubat? Kalau taubat berbeda. Kalau taubat berbeda. Kalau dia sudah taubat, insya Allah taubat nasuha masuk kepada hadis Nabi SAW, at-taubat tajubu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu-lalu. Jadi tidak ada masalah kalau dia sudah taubat. Lalu bagaimana dia membersihkan? Ini kata ulama mirip dengan orang yang pernah menyebarkan sesuatu yang haram. Kalau dia mampu, misal dia pernah sebarkan tulisan, dia pernah sebarkan gambar, foto dan seterusnya, tapi haram, maka ini caranya adalah selain dia taubat nasuha, dia berusaha menarik itu.
Atau mungkin ada cuplikan-cuplikan dia yang memang berbau yang tidak baik, kemudian diangkat di medsos misalnya. Itu kalau dia mau taubat, dia usahakan tarik semua itu semampunya. Kalau insya Allah dia sudah tarik, dia sempurnakan taubatnya. Kalau dia hanya taubat nasuha tanpa menarik semua itu, kemungkinan masih ada hisab, kemungkinan masih ada, kecuali dia tidak mampu, barulah kemudian dia lepas dari hisabnya. Jadi ancaman ini hanya bagi orang yang tidak sempat taubat, tidak sempat taubat. Tinggal teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah apa bedanya antara lukisan dengan foto. Lukisan adalah sesuatu yang diukir memang, yang dibuat, yang diukir, itu lukisan. Kalau foto itu seperti ciplakan, seperti orang melihat, seperti orang melihat dirinya di kaca. Jadi bukan ciplakan, seperti memang sesuatu yang nyata, itu saja. Ya. Maka beda di sini. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah membedakan, dan beliau mengatakan tidak ada masalah dengan foto, tapi yang jadi masalah adalah lukisan secara langsung. Seperti ada orang sengaja pajang di rumahnya misalnya, yang dia pajang itu lukisan wajahnya. Ini semua untuk apa? Tidak ada gunanya. Lebih baik dia foto pribadi kalaupun darurat, dan juga tetap sama. Ada hukum lain, tidak boleh dipajang. Tidak boleh dipajang. Kalau patung sudah jelas-jelas haram patungnya sendiri, pajangnya pun ada dosa sendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan rumah yang ada patungnya atau lukisannya atau gambarnya yang dipasang di dindingnya dan yang ada anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Tidak akan dimasuki oleh malaikat. Foto pun ulama mengatakan hal-hal darurat, paspor, KTP, apalah SIM, sesuatu yang diperlukan, atau mungkin memang foto pribadi untuk visa kalau mau keluar negeri, atau mungkin dia mau simpan sebuah foto yang menurut dia penting untuk dia simpan, mungkin foto dia suami istri. Ini masih ada yang membolehkan asal tidak terjadi pelanggaran agama, seperti dia pajang misalnya di profilnya, atau akhirnya dipajang di media, di medsos secara umum, atau dia berbagi sama teman-temannya foto istrinya yang terlihat auratnya atau foto suaminya. Ini semua haram, hal yang diharamkan, tidak boleh sama sekali. Walaupun pendapat ulama ada yang mutlak mengharamkan kalau bukan darurat. Kalau bukan kena paspor, kalau bukan kena KTP, ijazah, maka mereka tidak membuka pintu itu. Tapi Allahu alam, saya pribadi cenderung dengan pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah tentang masalah bolehnya seseorang ya berfoto, tapi fotonya ini dalam hal-hal yang tidak melanggar agama. Kemudian disebutkan juga dalam hadis, dalam pasal kita terakhir ini atau bab kita terakhir adalah hadis Bukhari Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Kitabul Libas nomor 5953 dan Imam Muslim dalam Kitabul Libas juga nomor 2111. Nabi SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jal, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi fa yakhluqu habbah aw li yakhluqu sya'ira aw li yakhluqu dharrah. Sebelum saya baca terjemahannya, ini hadis yang paling tegas kenapa diharamkan membentuk tadi manusia dan hewan. Karena Allah tidak ingin disaingi di situ. Sama dengan sombong, sifat sombong. Pernah kalau nggak salah kita bahas masalah sombong itu. Ini jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sombong karena dia mengatakan dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, sombong adalah pakaianku dan kebesaran ya adalah sombong adalah pakaian bagian atasku dan keangkuhan ya atau kebesaran adalah pakaian bagian bawahku. Maka siapa yang maksudnya ini adalah masuk dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala, sifatnya Allah. Maka siapa yang menyaingiku pada keduanya, aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Kuasa Allah. Allah sebagai penyayang tidak ingin disaingi, gitu kan. Sama halnya dengan masalah ini. Dan tidak ada ruginya kalau kita tidak membuat patung, melukis, mengukir. Kita lebih baik pakai yang bermanfaat, ya. Hal-hal yang dibolehkan. Apalagi saya bilang tadi sekarang dengan teknologi canggih sudah ada banyak sekali gambar-gambar yang bergerak yang bisa lebih bermanfaat. Kita memperlihatkan orang foto dengan memperlihatkan video, jauh lebih berpengaruh videonya. Maka lebih baik kita alihkan dan tidak perlu kita mengambil atau tidak perlu repot-repot lagi melukis-lukis sehingga akhirnya menjadi hal-hal yang diharamkan dalam agama. Terlebih lagi kalau dilukis ini tidak jelas apa itu. Kadang-kadang orang melukis manusia dan ada orang di situ, kadang-kadang tidak. Kepalanya dibesarkan, badannya dikecilkan, tangannya dibesarkan, kaki dikecil dan macam-macam dibuat, gitu kan. Ditambah dengan tulisan-tulisan yang tidak benar. Ini semua teman-teman sekalian diharamkan dalam agama, tidak dibolehkan. Terjemahannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis dari Bukhari Muslim, dan siapakah yang lebih zalim? Zalim artinya orang-orang yang melanggar agama, itu namanya zalim.
daripada orang yang membuat makhluk seperti makhlukku. Jika mereka mampu, hendaklah mereka menciptakan biji-bijian, atau hendaklah mereka menciptakan gandum, atau hendaklah mereka menciptakan semut yang kecil. Dan kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan terdapat riwayat sahih bahwasanya Nabi SAW melaknat orang yang menggambar makhluk hidup. Melaknat artinya mendoakan agar berkah hidupnya diangkat. Kesimpulan apa yang kita sampaikan teman-teman sekalian, diharamkan untuk mengambil, melukis, membuat patung, ya. Dan kata-kata seni harus bisa dialihkan kepada seni yang dibolehkan. Karena kita sudah pernah bilang, Islam harus ditradisikan, dijadikan sebagai kebiasaan, dijadikan sebagai budaya, dijadikan sebagai seni, bukan dibalik. Seperti kita lihat misalnya masa-masa kejayaan Islam, Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, Uthmaniyah, kita lihat peninggalan-peninggalan mereka, kalaupun dikatakan seni, ya seni seperti pembuatan dinding-dinding, ukiran-ukiran. Kita lihat peninggalan misalnya Istana Hamra, atau mungkin masjid-masjid besar yang masih ada sampai sekarang. Peninggalannya adalah ukiran, itu seninya, ukiran-ukirannya, tulisan kaligrafinya yang memang dinukil satu sama yang lain, gitu kan. Keterampilan membuat pakaian, ya itu semua dianggap bagian daripada keterampilan dan seni. Tapi kalau kita masuk mengatakan, oh ini seni, bahkan sampai kadang-kadang diletakkan orang yang manusia yang tidak menggunakan pakaian untuk digambar. Ini semua adalah perbuatan haram, melukisnya sudah haram, kemudian ditambah lagi orang itu tidak tutup aurat, ini semua adalah jelas-jelas diharamkan dalam agama Islam. Allahu a'lam.